22,4 FM versus radio. Saat gelap datang, di saat itulah mereka menyapa kita. Hai, selamat malam para pendengar malam. Kembali lagi dalam program cerita-cerita horor. Jadi di program kali ini, aku, Bianca, akan menemani kamu selama 15 menit ke depan dengan kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding dalam segmen Berbagi Misteri. Sebelum mendengarkan cerita ini, pastikan kamu dalam suasana dan posisi yang nyaman ya. Dan aku saranin jangan dengerin cerita ini sendirian. Tapi sebelum kita masuk ke dalam suasana yang lebih tegang dan serius, gimana kalau aku putarin dulu kamu satu lagu biar kamu lebih santai nih, yaitu Rayuan Perempuan Gila by Nadine Amiza. Menurutmu berapa lama lagi kau kan mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa terjadi dalam sewindu? Bukan apa hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut tak pernah Oke, itu dia tadi Rayuan Perempuan Gila by Nadine Amiza. Gimana para pendengar malam? Setelah dengerin lagunya, kalian jadi lebih santai, lebih rileks gitu gak sih? Karena emang sih lagu Nadine Amiza ini, apalagi yang Rayuan Perempuan Gila, musiknya tuh kayak nenangin, rileks, santai, mellow gitu gak sih? Aku aja yang kalau misalnya lagi malam-malam sibuk, hektik, stres ngerjain tugas, kalau putar lagu ini bisa langsung rileks, ikut nyanyi, bersenandung, kayak lagunya tuh ngajak nyanyi banget gitu loh. Iya gak sih? BTW banget nih, aku mau tanya dulu sama kamu. Siapa di sini yang udah mandiri, udah tinggal sendiri gitu? Ngekos sendiri, tinggal di apart sendiri. Kamu selama tinggal sendiri gitu pernah ngalamin hal-hal yang aneh gak? Semoga enggak ya. Jangan sampai kamu ngalamin hal-hal aneh yang gak mengenakan seperti yang dialami sama salah satu para pendengar malam bernama Andi. BTW banget nih, aku mau tanya dulu sama kamu. Siapa di sini yang udah mandiri, udah tinggal sendiri gitu? Ngekos sendiri,
tinggal di apart sendiri. Kamu selama tinggal sendiri gitu pernah ngalamin hal-hal yang aneh nggak? Semoga enggak ya. Jangan sampai kamu ngalamin hal-hal aneh yang nggak mengenakan seperti yang dialami sama salah satu para pendengar malam bernama Andi. Jadi malam ini aku mau bawain sebuah cerita yang dikirim oleh salah satu pendengar malam bernama Andi yang udah ngirimin ceritanya lewat email versusradio22@gmail.com. Thank you ya Andi. Jadi Andi ini bercerita tentang pengalaman aneh yang ia alami waktu dia nginap sendirian di rumah peninggalan kakeknya. Rumah peninggalan kakeknya. Dengar rumah peninggalan aja itu di otak kita pasti udah kebayang gak sih, kayak rumah tua, rumah lama, suasananya serem. Ini rumah peninggalan kakeknya, udah kebayang gak sih seremnya gimana? Jadi malam itu udara terasa dingin dan sunyi. Hanya suara angin yang terdengar menggerakkan daun-daun kering di halaman. Saat itu, Andi sedang asik membaca buku di ruang tamu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Andi mencoba mengabaikannya, berpikir, itu mungkin hanya tikus atau suara kayu tua di halaman depan. Toh, namanya juga rumah lama, banyak kayu-kayu tua yang berserakan di depan. Belum sempat Andi bersihkan pada saat itu. Namun suara itu semakin jelas dan mendekat. Karena penasaran, dengan hati-hati, Andi berjalan menuju dapur. Ia menyalakan lampu, tapi Andi gak menemukan apapun yang mencurigakan. Rasa takut pun mulai menghantui pikirannya. Tapi ia mencoba tetap tenang. Malam semakin larut dan karena ngantuk, Andi pun memutuskan untuk tidur. Tapi waktu dia mau coba pejamin matanya, ia mendengar suara seseorang berbisik di telinganya mengatakan, "Pergi dari sini." Ya refleks Andi kaget, terus langsung bangun, nyalain lampu dan ngecek sekeliling, tapi gak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Andi mencoba tidur kembali, tapi rasanya udah gak karuan, pikirannya udah kemana-mana. Akhirnya karena dia takut, ya dia mutusin buat ninggalin rumah itu dan nginep di rumah temannya. Keesokan paginya, barulah Andi berani buat nyeritain semua kejadian yang dia alami malam itu ke temannya. Terus setelah dengerin cerita Andi, ternyata respon temennya ini di luar dugaan. Temennya cerita, ya kalau emang rumah itu sebenarnya udah terkenal angker dari lama. Banyak tetangga yang mengaku kalau lewatin rumah itu emang suasananya, auranya tuh kayak gak enak gitu loh. Bahkan ada yang pernah lihat perempuan pakai baju merah. Ada yang lihat sosok hitam tinggi besar. Terus macam-macam lah kata teman Andi. Terus kata teman Andi juga banyak tetangga yang mengaku kalau malam tuh suka dengar suara aneh-aneh. Kayak suara perempuan nangis lah, suara piring pecah lah, suara orang bertengkar lah, macam-macam lah. Padahal orang-orang di sekitar juga ya udah pada tahu kali kalau rumah itu udah lama kosong dan ditinggalin. Kan aneh. Terus setelah dengerin cerita temannya, Andi pun langsung minta tolong sama temannya buat temenin dia kembali ke rumah itu dan ambil semua barang-barang dia yang masih ketinggalan. Ya karena dia takut kalau dia pergi sendiri. Untungnya temennya mau ya. Dan akhirnya setelah sampai di rumah itu, tanpa berlama-lama lagi Andi langsung lari ke kamar, terus susun dan atur semua barang-barangnya, masukin ke tas, terus langsung keluar lagi. Setelah kejadian itu,
Andi udah gak mau pergi ke rumah peninggalan kakeknya lagi kalau sendirian. Kata Andi di emailnya kalau ditemenin sih mungkin masih mau ya, tapi minimal 3 atau 4 orang deh. Kalau cuman berdua, apalagi sendiri, wah gak mau Andi balik ke rumah itu. Pokoknya minimal kalau emang mau balik ke rumah itu 3 atau 4 orang deh, gitu kata Andi. Seserem itu ya. Aku aja yang denger ceritanya kayak merinding. Jangankan pas aku bacain ke kamu, pas aku baca sendiri aja, wah, vibes-nya itu berasa kebayang gitu pada saat itu Andi ngalaminnya gimana. Kalau aku di posisi itu, kayaknya bisa pingsan deh aku, karena aku anaknya emang penakut. Hebat sih Andi, masih kuat kakinya buat jalan lari keluar. Kalau aku sih udah pingsan ya. Jadi begitulah cerita misteri malam ini. Kalau kamu gimana? Kamu juga pernah gak ngalamin kejadian-kejadian aneh yang gak bisa lah dijelaskan secara logis oleh akal manusia? Kalau misalnya pernah, kamu boleh banget kok sharing ke kita lewat email versusradio22@gmail.com. Saat gelap datang, di saat itulah mereka menyapa kita. Kalau gitu, aku Bianca pamit undur diri dan jangan lupa untuk selalu waspada terhadap hal-hal sekitar baik itu yang terlihat ataupun yang gak terlihat. Selamat malam dan sampai jumpa di cerita-cerita horor berikutnya. Bye-bye!